anak-anak hadirin wal hadirat pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya tausiah, dan nanti sehabis tausiah doa terus dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan daripada Dewan Juri tentang peserta yang kemarin, dari sejak kemarin malam sampai malam tadi, juga siang tadi, siapa yang terbaik 1, 2, 3 dan sebagainya. Para Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum kita memperdengarkan ceramah agama, di sini ulun halak pantun sedikit. Jadi kisahnya nang ini pantun tuh kebiasaannya kucing kurus dan mandi di papan, itu kebanyakan kucing kurus terus kita rubah pula. Artinya kucing lama mandi di sumur, nah hampir kurusnya apa pulang ya. Sumurnya dalam hanya diulah. Tampul kita masih ada umur, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin, hadirat muslimin, muslimat, adik-adik yang saya banggakan, terkhusus kepada para habaib, para tuan-tuan guru, para asatid, wabil khusus orang tua kita Harif Hakim, Bah Hashim, dan juga kepada saudara kita akhina fillah Sayyid Hussein bin Alwi Al-Mu'adhar wa Sayyid Zaki bin Taufik Al-Aidrus, dan juga banyak habaib yang berhadir, yang ulun minta maaf kada hafal ngarannya, cuman wajahnya gak ada asing. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan tidak lupa kepada pimpinan kita di Kecamatan Batu Mandi, saudara kita, orang tua kita Haji Abdul Khair beserta jajarannya, serta juga kepada kepala desa Bapak siapa? Kepala desanya Abu Kasim. Mudah-mudahan Bapak Camat dan Bapak Kepala Desa diberikan kekuatan oleh Allah
untuk bisa menjalankan amanah dengan baik sehingga rakyat khususnya dari Batu Mandi dan desa apa namanya Teluk Masjid menjadi rakyat yang sejahtera. Amin. Amin amin ya rabbal. Dan tidak lupa kepada yang fenomenal pembawa acara kita. Siapa ngaran Raihan Saihan. Mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, banyak anaknya, setia kepada istrinya. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik tenang dulu ya. Tidak lama insyaallah karena sudah malam, sekarang sudah jam 10 Jawa. Berarti jam 11. Insyaallah tidak lama. Ulun hanya ingin menyampaikan beberapa hadis Nabi Muhammad yang mana berkaitan dengan anak-anak kita. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul walad 'alal walid arba'atun. Ibu-ibu perdengarkan, bapak-bapak sekalian. Ini resep dari Nabi agar kita punya anak yang sukses, yang soleh dan solehah. Amin. Ada 4 resep dari Nabi kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Sebab kalau kita nggak ngerti resep dari Nabi Muhammad, ibu-ibu, khawatir sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fakhdaruhum al-ayah. Sebagian dari pasanganmu, kata Allah, sebagian daripada anak-anakmu, kata Allah, aduwan lakum, musuh bagi kamu. Fakhdaruhum, maka waspadalah. Apa maksudnya? Kok Allah mengatakan sebagian pasangan? Kalau kita lakian berarti istri kita. Kalau kita binian berarti suami kita. Musuh bagi kita ketika kapan? Kalau keluarga kita, anak-anak kita tidak diberikan pendidikan agama, hanya sibuk menyekolahkan umum. Bagaimana caranya agar anak jadi anak yang sukses dalam hal duniawi? Ibu-ibu, pian tahu kada Indonesia ini kada kekurangan orang pintar, tetapi kita kekurangan orang yang jujur. Makanya Indonesia ini seharusnya jadi negara superpower karena kayanya luar biasa. Karena itu jangan mencukupkan kepada anak-anak kita hanya pendidikan umum, tapi juga tanamkan kepada anak-anak kita pendidikan agama. Dan di antara agar anak semangat dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, maka acara semacam ini sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa berlanjut insya Allah, sehingga anak tidak sibuk dengan COC-nya, ibu-ibu. Pian tahu COC, ibu-ibu? PUBG tahu lah pian, ibu-ibu. Kalau anak-anak diajarkan di mana-mana tempat, grup-grup hadrah, belajar pembacaan maulid harsy, maka akan teralihkan mereka daripada kesibukan main HP dengan banyak belajar, banyak kumpul dengan membaca syair-syair maulid harsy. Kembali kepada tadi, poin yang pertama, sabda Nabi Muhammad, hakul walad 'alal walid arba'atun, haknya anak atas orang tua. Berarti kalau haknya anak, orang tua wajib memberikannya. Apa yang pertama? Akrimu auladakum wasyabbi'u butunahum wajammilu asma'ahum wahassinu adabahum turzaku syafa'atuhum yawmal qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Resep dari Nabi ada 4. Perhatikan ibu-ibu, kalau perlu dicatat, dibuat status di WA pian. Yang pertama, muliakan anak kita, hargai mereka,
Ketika mereka berhasil melaksanakan tugas, misalnya selesai sholat, ibu, abah, ulun sudah sholat, puji dia ibu-ibu. Kasih penghargaan. Reinforcement positif. Bahasa sononya begitu. Jadi agar anak merasa dihargai. Jangan selalu dimarah ibu-ibu anak itu. Kalau pian terus-terusan marah sama anak, akhirnya anak jiwanya kerdil. Lalu akan jadi orang-orang yang minder jiwanya. Apa bahasa Banjarnya minder, Pak? Pak Cemat. Kada pede itu apa bahasa Banjarnya? Rendah diri. Jadi orang yang malu. Bukan malu karena apa? Karena memang selalu dihina, selalu dicaci, selalu dimarah sama orang tuanya. Akhirnya anaknya kada punya keberanian. Ibu-ibu kalau anak itu berbuat salah wajar. Karena apa? Dia masih anak-anak, belum tahu. Makanya cara memberitahu anak ketika salah juga dengan yang baik. Anak, misal anaknya main pisau. Anak jangan main pisau, bahaya pisau itu kalau kena tangan pian bisa berdarah. Kalau kena tangan ading pian bisa juga berdarah. Kalau kena tangannya abah juga bisa berdarah. Jangan pian marah, kamu main pisau, gak boleh, jangan. Jadi caranya pun harus dengan sopan. Sopan bahasa Indonesia, bukan bahasa Banjar. Dengan teknik yang bagus. Sebab anak ini, masa kecil itu mereka seperti kaset yang kosong. Dia merekam, ibu-ibu. Jadi kalau pian perhatikan, kalau anak pian ketika anak pian besar, anak pian kada sopan berbicara sama pian, ngomongnya kasar, itu jangan langsung pian nyalahkan anak pian. Boleh jadi ketika kecil dulu pian seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada anak pian. Akhirnya yang direkam di otaknya kalimat yang dari pian. Jadi dari Nabi Muhammad, hargai anak kita. Berbuat kebaikan, puji dia. Biar semangat untuk berbuat baik kembali. Kalau perlu diajak ngomong sama anak, jangan hanya didengarkan tapi tanpa melihat. Perhatikan ibu-ibu, sambil melihat pandangan mata pian, wajah pian, badan pian memandang kepada dia. Sehingga anak itu merasa diorangkan. Merasa dihargai. Nabi Muhammad ibu-ibu kalau beliau jalan, lalu ada anak-anak yang mengucapkan salam sama beliau, itu beliau tidak hanya menjawab tanpa menoleh, bahkan beliau berhenti dan menghadapkan seluruh tubuhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga anak-anak itu senang, ibu. Akhirnya dia pulang ke rumah, cerita sama abahnya, sama ibunya. Abah, ibu, tadi ulun di jalan bertemu dengan Nabi, ulun dijawab salamnya sama Nabi Muhammad SAW. Senang mereka, ibu. Karena dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Itu resep yang pertama. Hargai anak-anak kita. Yang kedua, wasyabbi'u butunahum. Kenyangkan perutnya. Sebelum berangkat ke sekolah atau ke pondok pesantren misalnya, ke madrasah, harus sudah kenyang dulu di rumah. Supaya dia semangat. Supaya dia kalau kawanannya ada yang bawa makanan, minuman, kadang selalu minta. Supaya pohon-pohon mangga tetangga aman, kada ada yang mengambil, ibu-ibu. Makanya pian yang punya pohon mangga, yang punya pohon kastela, kalau diambil anak-anak kecil, jangan marah sama anaknya. Tapi marah sama abahnya. Gara-gara abahnya kada membuat kenyang, akhirnya lapar ngambil pohon mangga, buah mangganya tetangga. Yang salah orang tuanya. Jangan mau disalahkan ya anak-anak ya. Jangan mau disalahkan pian. Suruh marahi orang tua pian. Karena lapar akhirnya mengambil mangga pohonnya. Buah mangga pohon tetangga. Panjangnya sulit sampai ngomongnya. Dan ingat ibu-ibu, abah-abah sekalian, jangan sampai masuk ke dalam perut anak-anak kita makanan yang haram. Pastikan itu dari yang halal. Sebab apa? Nabi bersabda, man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akalal haram
asad jawarihuhu sya'a am aba. Apa kata Nabi? Ini ilmu pasti. Ya, ilmu pasti. Jadi kalau ada yang mengatakan 1 tambah 1 2, belum tentu. Belum tentu. Contoh, 1 ayam ditambah 1 musang dimasukkan dalam 1 kandang, sisa berapa? Sisa 1, ayamnya gak ada. Belum tentu 1 tambah 1 2. Tapi kalau ini pasti, Ibu. Apa pasti? Ini dari Nabi Muhammad. Barang siapa yang makan makanan yang halal, atau ajawarihuhu, anggota tubuhnya akan taat kepada Allah. Sya'a am aba, mau atau tidak mau. Kalau pian ngasih makanan sama anak-anak pian yang benar-benar jelas halalnya, benar-benar ini beb ulun menanam di kebun ulun, tanam sayuran, lalu dari hasilnya ulun jual, jelas ini halal, itu dari bibitnya dari yang halal. Maka insya Allah ketika masuk ke dalam tubuh anak-anak kita akan mudah berbuat taat. Diajak sholat nurut, diajak hadir majelis mau, diperintah orang tuanya beli-beli nukar di toko mau. Begitu juga waman akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat, mau atau tidak mau. Jadi kalau pian merasakan pian hadir majelis malas, untuk bangun sholat subuh berat rasanya, coba periksa, jangan-jangan ada yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau pian punya anak sulit untuk taat kepada pian, jangan-jangan nafkah yang pian berikan kepada anak pian ada campuran haramnya, jangan-jangan. Sebab Nabi mengatakan, kalau sudah bahan bakar yang bercampur haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat, diajak taat berat rasanya. Mari pentingkan ibu-ibu ya. Setelah kita menghormati anak kita, kita hargai anak kita, langkah yang kedua agar anak menjadi anak yang soleh dan solehah, pastikan kita masukkan makanan, minuman ke dalam perut mereka dari nafkah, dari yang jelas halalnya. Yang ketiga, singkat saja. Yang ketiga tidak kalah pentingnya, resep dari Nabi agar kita mempunyai anak yang soleh dan solehah adalah wa hassinu wa jammilu asma'ahum. Baguskan ngarannya, baguskan namanya. Pilihlah untuk anak-anak kita nama yang bagus, nama yang baik. Beb, apakah nama itu harus berbahasa Arab, Beb? Tidak harus. Mau pakai bahasa Inggris boleh, biar anak ulun terlihat keren, Beb. Tidak apa-apa. Siapa ngaran anak pian? Ngaran anak ulun beautiful misalnya. Tidak apa-apa, tidak dilarang sama Nabi. Jadi kalau pian kepingin ngarannya beautiful boleh. Kalau pian ingin ngarannya bahasa Arab, berarti bahasa Arab beautiful itu jamilah. Kalau lakian jamil, kalau binian jamilatun atau jamilah, dimatikan, disukunkan tak marbutonya. Boleh. Karena nama itu yang penting maknanya bagus. Sebab Nabi bersabda, kullu mri'in nasibun lahu min ismihi. Setiap orang itu punya bagian dari namanya, punya bagian nasib dari nama. Jadi ibu-ibu, kalau kita ngasih nama yang bagus kepada anak, lalu anak kita ketika dipanggil sama kawannya, sama gurunya, sama orang lain, itu kalau dipanggil dengan namanya berarti orang lain itu mendoakan anak kita. Hasan, 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 Hasan bujuran akhirnya. Hasan itu kan artinya baik. Pian pernah ingat kada mantan Presiden Republik Indonesia dari kalangan Nahdlatul Ulama, siapa ngarannya? Panggilannya Gus Dur, ngarannya siapa? Abdurrahman Wahid.
Wahid itu artinya apa? Wahid itu satu. Beliau pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia karena namanya Abdurrahman Wahid. Wahid nomor satu, orang nomor satu di Indonesia. Ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, ketua MPR-nya siapa ngarannya? Dari kalangan Muhammadiyah, siapa ngarannya? Amin Rais. Rais artinya apa? Kelapa, kepala. Jadi ketua MPR sih. Setelah Abdurrahman Wahid Gus Dur menjabat presiden, lalu beliau turun digantikan dengan Megawati. Ingat, Mega itu artinya apa? Kan di atas tempatnya kan. Jadi presiden menggantikan Gus Dur. Jadi nama itu pengaruh kepada yang punya nama. Jadi pian jangan ikut-ikutan kata orang. Apalah arti sebuah nama? Sangat berarti nama itu. Pilih nama yang terbaik buat anak-anak kita. Karena ketika anak kita dipanggil dengan namanya, maka berarti mendoakan anak kita. Karena itu pian yang punya nama bagus, lalu diberi panggilan sama kawan pian yang gak ada bagus, jangan mau. Kadang-kadang namanya Hasan, panggilannya Uce. Jauh. Apa gak ada artinya akhirnya kan? Seharusnya memanggil Hasan dengan akhirnya mendoakan, panggil Uce. Pian panggilannya siapa? Panggilannya Sehan juga. Insya Allah. Jadi tetap panggilannya dengan namanya, jangan dengan panggilan yang lain. Kadang-kadang namanya Aisyah, bagus kan? Nama istri Nabi, panggilannya Ince, Ica, supaya singkat bet manggilnya. Ya akhirnya gak bermakna doa terusan. Jangan. Itu resep yang ketiga dari Nabi. Ya, baguskan ngarannya. Karena itu kalau mau kasih nama, jangan langsung cari di Google, searching di Google ngasih nama, jangan. Ketemu sama tuan guru, ketemu sama ulama minta berkahnya, musyawarah. Kada beb ulun istikharah, beb ulun buka Al-Quran ngasih nama anak ulun. Ulun baca selawat, ulun buka sambil mata terpejam, lalu ulun tunjuk beb. Iya kalau yang ditunjuk Ibrahim, kalau yang ditunjuk pas kalimat iblis, pas kalimat setan, sebab di Al-Quran juga ada setan ditulis di sana. Ya, harus minta bimbingan tuan guru. Yang terakhir, ini yang tidak kalah pentingnya ibu-ibu. Apa itu? Wahassinu adabahum. Baguskan pendidikannya. Apa artinya ketika kecil disayang sama orang tuanya, dibelikan segala macam yang diinginkan, dikenyangkan perutnya, dibaguskan namanya, tapi lupa tidak diberikan pendidikan agama. Berapa banyak ibu-ibu pian perhatikan di berita di televisi, kadang-kadang perampok namanya Muhammad. Ya tidak? Pencuri, pembegal namanya Ali. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mendidik agama. Memang nama penting, tapi jangan melupakan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan ini 4 ini yang mana kewajiban bagi kita dan hak yang harus diterima oleh anak, mudah-mudahan kita bisa memberikan kepada anak kita. Amin. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita dengarkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para bapak, ibu hadirin wal hadirat, demikian tadi, semoga kita dapat mengambil hikmah daripada siraman qalbu tadi untuk anak-anak didik kita dan cucu-cucu kita nantinya, supaya menjadi orang yang berguna, menjadi penerus generasi yang tangguh dan mampan berisi ilmu yang cukup untuk bakal dunia dan akhirat. Amin. Dan kami mohon semoga kampung kami daerah Kecamatan Berdumande, Habib, supaya berkah sabarataan dan orang-orangnya sehat sabarataan. Semoga juga usahanya lancar dan dimudahkan rezeki, dan tolong doa para Habib. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Laksana bi jadi wa jabarut wa sana birul mahfuz wa tawakkana hal ladina lamut. Allahumma qidhana jawab baina komisin qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi qulubi wa dawaiya faqiatan abdani wa sifaiya sayyidina abdani wa fi nur akhshar wa dia wali wa sallallahu salim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bi siratal maut wa najatan minan nar wa aqwa'il hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam subhana rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.